Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, jangan pernah lupa bersyukur untuk hari ini dan hari esok. Sebab rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah putus, yaitu kita selalu diberi rizki kesehatan, rizki iman, dan rizki ilmu. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik adalah: yang pertama, siswa dapat membaca dan menerjemahkan Quran Surah Al-An'am ayat 162-163. Yang kedua, siswa dapat menghafalkan al-mufrodat atau kosakata. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hukum tajwid atau hukum bacaan. Serta yang keempat, siswa dapat menentukan isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162-163. Baik teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana manusia harus ikhlas dalam beribadah. Salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut adalah Quran Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama bunyi dari Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Baik teman-teman, tadi kita telah menyimak dan mendengarkan bersama-sama bunyi dari Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Maka selanjutnya kita harus mengetahui al-mufrodat atau kosakata apa saja yang terdapat dalam ayat tersebut. Kul, katakanlah, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, la syarika, tiada sekutu, lahu baginya, wa bidzalika, dan sebab itulah, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, umirtu, aku diperintahkan, wa ana, dan aku adalah, awwalu, yang pertama-tama, al-muslimin, orang yang berserah diri kepada Allah. Setelah mempelajari al-mufrodat, selanjutnya kita akan belajar tentang tajwid atau hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang pertama, bacaan inna. Hukum bacaannya adalah guna, sebab ada nun bertasydid, dan cara bacanya adalah dengan mendengung. Yang kedua, sholati. Hukum bacaan mad tabi'i, sebab lam fathah bertemu alif mati dan ta kasroh bertemu ya mati. Cara bacanya adalah panjangnya 2 harokat. Yang ketiga, lafadz lillahi. Hukum bacaan lafdzul jalalah dan mad badal, sebab diawali kasroh dan fathah tegak. Cara bacanya panjangnya 2 harokat. Yang keempat, syarika, hukum bacaan tarkik, disebabkan ada ro kasroh. Cara membacanya ringan berdering. Dan yang terakhir, lahu wa bidzalik, hukum bacaan matsilah, disebabkan ada dhamma terbalik di atas ha. Cara bacanya adalah panjang 2 harokat. Selanjutnya, isi kandungan apa saja yang terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163? Yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap umat muslim untuk senantiasa beribadah secara benar.
bahwa ibadah hidup dan mati hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang beribadah diniatkan untuk selain Allah, maka amal ibadahnya tidak diterima atau sia-sia. Syukur walhamdulillah, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kata-kata saya yang salah, maka itu datangnya dari saya sendiri. Dan jika ada kata-kata saya yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.